Suatu hari, di kerajaan Delhi, hiduplah seorang raja yang memiliki 3 orang anak, yaitu Mambang Yazid, Mambang Hayali, dan Putri Hijau. Sultan Delhi merupakan raja yang sangat adil dan bijaksana, tetapi karena umurnya semakin lama semakin tua, akhirnya Sultan Delhi tersebut menyakit yang tidak diketahui sebenarnya apa penyakit itu. Di akhir hayatnya, Sultan Delhi memanggil ketiga orang anaknya untuk menyampaikan wasiat terakhir. Putri Hijau tak bisa lagi menahan isak tangisnya melihat keadaan sang ayah yang semakin tua. Sultan Delhi menyampaikan pesan kepada ketiga anaknya menjadi utusan terakhir menjadi istri. Singkat cerita, Sultan Delhi memutuskan untuk akhirnya, kerajaan Delhi pun diambil alih oleh anak pertama sang sultan, yaitu Mambang Yazid. Sang sultan begitu pun menjadi pemimpin yang sangat adil dan bijaksana, sama seperti ayahnya. Ketika ia merasa sedang dihina, ia selalu mengingat pantun yang sering dilakukan oleh sang ayah, yaitu bunga kenanga di atas pohon, ujung jari badan jawab, apapun yang sama nanti kabur, usah hati badan binasa. Sultan yang memimpin kerajaannya tak lupa memberikan kasih sayang kepada adik-adiknya yang terpaksa menikah dengan laki-laki. Berkat kasih sayang yang diberikan Mambang Yazid, perlahan-lahan akhirnya tidak memaksa kasihnya lagi. Para sultan pun akhirnya telah melatih hati. Dia sadar dunia ini hanya sementara. Semua punya batas, termasuk usia. Maka dari itu, dia berpikir akan tetap bersiap pun tidak ada. Keindahan wajah itu berwarna kematangan jiwa, melahirkan pesona yang dia datang. Tak sekali 2 kali pula, ia membantu Mambang Yazid dalam mencari jalan keluar dari setiap masalah yang melanda kerajaan. Jawaban ini memberikan pemberitahuan selalu tepat dalam melintasi setiap masalah. Dia pun menjadi pujaan rakyatnya, apalagi kian hari kecantikannya kian bercahaya. Bahkan setiap menjelang senja, saat ia sedang merenung dan berdoa di taman belakang istana, tubuhnya mengeluarkan cahaya hijau. Cahaya tersebut seolah-olah memanjang udara, menembus awan, dan berbendar-bendar di langit paling jauh. Cahaya ini yang mengundang keheranan seorang raja Aceh. Dia bingung melihat cahaya hijau di langit dan akhirnya memerintahkan para menterinya untuk mencari tahu dari mana asal cahaya tersebut. Hingga pada akhirnya, para menteri bersiap untuk mencari tahu dari mana asal cahaya itu. Singkat cerita, mereka sudah menerima info dari beberapa masyarakat Delhi tentang cahaya tersebut dan segera bergegas untuk pulang ke Aceh dan memberikan info tersebut kepada Sultan Aceh. Tak lama kemudian, Sultan Aceh pun kembali memerintahkan untuk kembali menghadap Sultan Delhi dengan membawa perhiasan yang sebenarnya bermaksud untuk meminang Putri Hijau. Sesampainya di sana, mereka disambut hangat dan para menteri akhirnya menyampaikan pesan dari Sultan Aceh bahwa ia ingin meminang adik dari Mambang Yazid, yaitu Putri Hijau. Setelah itu, Mambang Yazid akhirnya menanyakan kepada adiknya apakah ia menerima tawaran dari Sultan Aceh. Adiknya pun menjawab dengan sangat ragu-ragu bahwa ia belum siap menjadi istri dari seorang Sultan Aceh. Mambang Yazid pun akhirnya memberitahukan keputusan sang adik kepada para menteri dari Sultan Aceh bahwa sang adik belum siap menerima tawaran tersebut. Akhirnya mereka pulang dan memberitahu kepada sang raja Aceh bahwa sang putri menolak ajakan tersebut. Sultan Aceh merasa marah dan terhina atas penolakan dari Sultan Delhi. Dia pun akhirnya memerintahkan para prajuritnya untuk menyerang Kesultanan Delhi. Akhirnya terjadilah peperangan selama berhari. Sultan Delhi akhirnya menyampaikan pesan kepada adiknya jika nanti akhirnya tertangkap dan harus ikut bersama Sultan Aceh. Jangan sedih Dinda, Kanda akan tetap menjaga sebagaimana pesan ayahanda. Dengar baik-baik pesan Kanda. Bila Raja Aceh itu menawan Adinda, mintalah kepadanya keranda kaca dan berbaringlah Dinda di dalamnya selama perjalanan menuju Aceh.
Lantas, sebelum kapal tersebut tiba di Aceh, mintalah kepada Raja Aceh untuk menyuruh setiap rakyatnya melempar sebutir telur dan segenggam reti ke laut. Itu saja, semoga kita dapat berjumpa kembali, ujar Sultan Delhi kepada adik. Setelah menyampaikan kedua adiknya, setelah itu dia pun kembali ke tengah pertempuran, lalu membilang, "Siapa? Maka hayang menjelma menjadi Maryam yang tak ingin menembak prajurit Aceh, hingga prajurit Aceh kejatuhan. Namun, hayang mengajak prajurit tersebut hingga membuat Maryam tiada pusingan kritis, larasnya patah hingga berkata kuat ke penjara. Pada saat itu, masuklah Raja Aceh. Dia terpana dengan keindahan putri hijau, kesedihan menambah daya tarik putri hijau. Ada cukup kencang di dalam dada Raja Aceh yang terbayang-bayangkannya kini ada di depan mata, mengurangkan putri hijau yang lebih daripada dibayangkannya. Raja Aceh seolah tersihir oleh kecantikan putri hijau. Putri hijau melihat keterpesonaan Raja Aceh terhadap dirinya. Pada saat itu pula dia menyampaikan permintaan sesuai dengan pesan Mambang Yazid. Akhirnya sang Sultan Aceh pun bersedia memenuhi permintaan putri hijau. Singkat cerita, mereka semua akhirnya memenuhi kemauan putri hijau. Sambil menangis, dia pun berseru, "Wahai Kakanda Mambang Yazid, Raja Nan Sakti, janji paling terpuji, datanglah, jemputlah Adinda. Jika Kakanda tidak datang, lebih baik Adinda binasa." Beberapa saat kemudian, akhirnya muncul naga dari dalam lautan dan mengorak-ngorakkan semua dan hanya menyisakan putri hijau di dalam keranda kaca. Akhirnya, naga itu pun membawa pergi putri hijau ke dasar lautan, dan seketika naga itu berubah menjadi seseorang, Mambang Yazid. Disinilah istanamu sekarang, Adinda. Berbahagialah sampai kiamat tiba. Bila ibu panggil saja Kanda, kita akan bertemu kembali, ujar Mambang Yazid lalu kembali menghilang dari pandangan putri hijau. Mambang Yazid sempat kembali dari tua untuk menemui adiknya, Mambang Khayali, yang telah berubah kembali menjadi manusia. Dia jugalah yang memberi izin kepada Mambang Khayali bertapa di Gunung Jembara dan meninggalkan Maryam untuk di tanah Delhi. Setelah bertemu dengan dua adiknya, Mambang Yazid yang sakti itu berdiam di